Assalamualaikum. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mudahkan kita untuk belajar hari ini, dapat ilmu baru, dapat pemahaman baru, semakin taat dengan syariat Allah. Abang, kakak, ya bunda yang baik, hari ini masuk juz ke-6. Ada ayat-ayat tentang kafiruna haqqo. Itu yang saya pernah bilang Islam prasmanan. Jadi syariat-syariat Islam itu dipilih yang enak-enak saja. Jadi nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami setuju dengan yang ini, tapi kalau bab ini kami tidak ambil. Waktu dakwah Munzalan itu birrul walidain, Al-Quran, sholat tepat waktu, inspiring, sampai 4 ini alhamdulillah tidak ada yang nolak gitu. Dakwahnya itu mulus. Waktu kita campaign tentang birrul walidain, ya kan? Kemudian Al-Quran, sholat, infak, ini. Kan pilar dakwahnya Masjid Kapal Munzalan itu ada 6. Sampai di bab inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering, itu no rejection, tidak ada penolakan. Begitu mulai masuk pilar ke-5, rezeki halal, sifat dan zat, kuas bulu babi, wah rame. Itu kuas bulu ke rambut, berdebat istilah. Video saya viral masuk ke keluarga-keluarga tuh yang waktu di Makassar itu, kita udah bilang ada buktinya, percaya? Enggak juga. Video itu bukan menambah keimanan, justru malah nambah perdebatan. Marah, enggak. Kesal, ya enggak juga. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kita masih tinggal di dunia. Jangankan saya gitu loh. Rasulullah tuh waktu ketemu dengan orang-orang kafir itu, Allah bilang kan, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulih. Apa perbedaan yang paling mendasar antara orang beriman dengan orang yang kafir itu? Yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Jadi ada kafirnya tuh baru 1% gitu. Nah ini ada yang kafirnya tuh 100%. Ulaika humul kafiruna haqqo. Allah pakai istilah kafiruna haqqo. Apa begitu saya masuk bab riba? Masya Allah, 2014 tuh saya baru kenal kan riba tuh, baru ta'aruf gitu lah. Begitu saya dalamin, ngeri ya. Dalamin, cerai efeknya. Dalamin, mohon maaf ya, kanker payudara. Dalamin lagi, kanker mulut rahim. Loh kok jadi penyakit? Akhirnya dapat siklus saya. Siklusnya tuh begini. Penyakit, hutang,
keluarga. Berputar di situ ya. Ini kan riset saya 2013, 2014 baru jadi buku. Ternyata berputarnya di situ-situ ya. Kalau nggak penyakit, kenapa penyakit nomor 1? Kontributor terbesar yang membuat orang akhirnya jadi musyrik, bahkan jatuh kepada maksiat yang lebih dalam, itu penyakit. Yang penting sembuh. Datang ke dukun, katanya berobat alternatif dan seterusnya. Apakah berobat modern pasti selamat? Tidak juga. Banyak juga yang berobat modern tidak selamat karena nganggap dokter adalah penyembuhnya. Cuma Pak dokter itu yang bisa menyembuhkan. Cuma kalau berobat di kucing kita sembuh. Apa berobat di Pontianak? Kalau tidak ke kucing tidak sembuh. Kalau saya tidak makan obat ini, badan saya tidak kuat. Obat inilah yang bikin badan saya kuat. Jadi ada rusak-rusak cacatnya di situ. Dan penyakit ini paling mudah bikin orang musyrik. Walaupun ejaan bahasa Indonesia ini katanya bukan H ya, bukan hutang tapi utang. Utang piutang, tapi orang Pontianak nyebutnya hutang kan? Utang tuh hutang. Utang. Dari mana H itu? Nah, apalah ya. Biar nyaman yang nyebutnya PHK. Penyakit hutang. Hutang ini juga kemarin dapat info. Di mana kemarin? 2,3 juta warga sebuah kota Kajarta kena utang pinjaman online. Nilainya tembus sampai 10 triliun. Satu kota ya. Kalau ditanya apa masalahnya, dia bilang kebutuhan hidup. Begitu kita breakdown, ternyata gaya hidup. Langsung ada soundtracknya. Macam mana matikan itu? Mana ada backsound biar seru SMK nih. Masuk lo sampai ke Instagram ini, mereka dengar. Jadi kalau udah bicara utang nih abang kakak, kebayanglah kita muka-muka orang yang pegang-pegang lutut gitu. Lama ndak SMS, lama ndak WA, tiba-tiba WA pinjam duit. Ada 50.000 ndak? Besok aku ganti. Ada 100.000 ndak? Besok aku ganti. Saya pun bilang juga sama anak-anak di internal, kita kalau ada duitnya kepakai tagih saya ya, saya bilang saya takut nanti di akhirat saya. Ternyata begitu ditelusuri, masalahnya bukan biaya hidup, tapi gaya hidup. Handphone itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Handphone merek apa sudah jadi keinginan. Waktu minjam malas-malas, waktu bayar malas-malas, waktu ditagih malah tegas. Ini orang kurang waras. Gambar kepala macan tutul yang masuk dalam panci mak-mak itu, ada beberapa orang yang menyimpulkan bahwasanya kami itu mau nolong Ustaz, cuma perangai dia kayak gitu. Kita tuh kasihan sebenarnya nengok hidupnya tuh Ustaz.
utang sana utang sini, tak berduit, kasihan sebenarnya. Tapi kelakuan dia tuh memang menyebalkan gitu. Kita mau bantu jadi tak jadi. Padahal kita mau bantu dia tuh. Kan kalau orang Pontianak kan ngomong gitu kan, pakai kita kan. Kita, lu aja kali gitu kan. Orang Pontianak pakai kita kan. Kami, kita. Beres hutang dengan segala kelakuannya. Jadi saya juga kasihan. Doakan teman-teman yang punya hutang tuh, yang memang bersungguh-sungguh gitu, bahkan puasa supaya bisa nyicil hutang. Itu kita respect betul, sangat hormat, dan insya Allah yang kayak gitu tuh pasti lunas. Tapi yang kadang-kadang kesal nih, waktu minjam tuh ya Allah, adabnya tuh luar biasa, berkali-kali di WA-nya kita. Giliran tak ada dibayar, giliran sudah dipinjamkan, hilang. Betul nggak? Tak ada WA, tak ada bayar, tak ada. Nah, tapi Insta story-nya jalan-jalan. Kalah kita. Kita yang minjamkan ini jadi lebih miskin kayaknya daripada dia yang ngutang. WA ke, ngomong ke, betul nggak? Itu yang kadang bikin geram menjadi konten tuh. Tapi akhirnya yang punya etikat baik pun kesinggung juga gitu. Allah Ustaz ini garangnya ngomong, kami juga tak mau bayar Ustaz. Bayar, cuma memang belum ada duitnya. Nah makanya ini lama-lama saya mikir juga, ini konten. Saya udah pernah coba video saya yang yang punya utang bayar, saya kirim ke yang punya utang tuh, diam ya dia. Tanda ada. Itulah yang saya bilang, tinggal di Samudra Atlantik dan sudah lama mati. Apanya yang mati? Hatinya mati, telinganya mati, matanya. Bang ada pengajian? Apa? Kak ada pengajian di sini. Kak apa? Hayya 'alas shalah. Tak dengar. Bang ada pembagian sembako. Di mana kata dia? Masuk telinganya tuh pas yang untung untuk dia. Itulah yang disebut Allah wa yaquluna apa? Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. An-Nisa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Maka akhirnya sekarang surat 4 An-Nisa 150 ada kalimat plesetan, begurau maksudnya, tapi itu kayaknya bisa jadi gitu. Anda sopan kami curiga. Apa? Ada Bang Abu enggak? Bisa enggak ketemu sama Bang Abu? Ya ada keperluan apa? Saya ini mau ketemu sama Bang Abu. Iya Pak, boleh dikasih tahu enggak apa keperluannya? Mau ketemu Bang Abu pokoknya. Sama juga kan yang datang ke sini. Penting, anak ini mau ketemu Ustaz Lukman, Begitu ketemu, tahu gitu masalahnya. Apa Wan masalahnya Wan? Pokoknya enggak mau ketemu yang lain, Ustaz Lukman pokoknya. Iya, kami ini wakil pengasuh, perwakilan beliau. Anda bisa dibantu. Enggak mau ketemu Ustaz Lukman ya. Jadi dia berpikir kalau ketemu sama saya itu pasti dapat gitu yang dia mau. Luqmanul Hakim itu satu orang, pengasuh tuh orang yang berbeda. Nah Masjid Kapal Munzalani institusi, dia ada perangkat-perangkatnya.
urusannya apa, urusan Baitul Mal. Pernah juga ada beberapa, mungkin karena belum paham, kita maklum, mau ketemu Ustaz Lukman, pokoknya Ustaz Lukman. Begitu sampai, mau ngapa kah? Dikasih tahu kan, ya kami juga bisa bantu nanti komunikasi sama beliau. Enggak, pokoknya Ustaz Lukman. Begitu sampai mau nyerahkan beras, walah kalau nyerahkan beras ke Baitul Mal cukup, tapi pokoknya angel kalau udah gini nih. Angel. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Maka kita perlu bikinlah flow-nya di pondok ini, ada SKK, ada wakil pengasuh, ada kabak infak. Bikin bagi-bagi tugasnya tuh itu. Tujuannya supaya ada leveling, ada regenerasi, tidak bergantung sama sosok person. Termasuk SMK ini subuh menggapai keberkahan ini, mudah-mudahan ada nanti yang melanjutkan walaupun saya sudah nggak ada. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din harus jadi perenungan bersama gitu. Walaupun Islam ini ya antara dua gitu ya. Kan dengan para nabi itu kita belajar ya. Ada nabi itu yang strict gitu. Contoh tadi subuh saya belajar tuh, dengarkan kisah tentang Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Yahya itu kan hidup sezaman, sama-sama pintar gitu. Kalau Nabi Yahya ditanya, pergi ke satu kampung, Nabi Yahya tanya, mana orang yang paling soleh di sini? Tapi kalau Nabi Isa pergi ke satu kampung, tanya mana yang paling jahat di kampung ini? Ditanya lah, ngapa kita berdua ini sama-sama Nabi kok yang dicari beda? Kata Nabi Yahya, saya suka kumpul dengan orang soleh karena pasti akan bikin kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Dan enak kumpul sama orang soleh itu tenang, membahagiakan. Nabi Isa tanya lagi, ngapa kau Isa kalau cari di satu kampung cari yang paling jahat? Aku ini utusannya Allah. Ibaratnya dokter, pasti nyari pasien. Nah orang yang belum jahat, yang belum baik itu adalah pasien. Aku harus datang untuk mengobati dia. Jangan-jangan dia belum kenal sama dakwah. Nah, bisa tidak kita nyalakan? Tidak bisa. Berkawan sama orang fasik, boleh tidak? Ada yang bilang langsung haram, jangan berkawan sama orang fasik. Tapi ada yang pendakwah bilang kalau mendakwahi orang fasik, ya harus. Nah gimana mau mendakwahi orang fasik kalau kita tidak berteman dengan dia? Jadi ini angle yang berbeda. Tawanan perang waktu zaman Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, minta pendapat, majelis syuro gitulah dengan sahabat. Qadarullah yang ditanya tuh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, gimana nih tawanan perang? Kata Abu Bakar, mereka keluargamu ya Rasulullah. Kalau bisa dimaafkan, maafkan. Begitu tanya Abu Bakar, Umar, ya Rasulullah, ya Umar, apa pendapatmu tentang tawanan perang ini? Kata Umar, mereka ini orang-orang yang memusuhimu ya Rasulullah, orang-orang yang memerangimu, bunuh aja langsung. Umar pakai metodenya Nabi Nuh, ya kan? Ini umatmu ya Allah, tidak mau beriman, udahlah lenyapkan jalan semuanya. Tapi ketika Abu Bakar, kata Rasulullah, kau seperti Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendoakan lalu mengatakan, ini umatmu ya Allah, yang baik-baik kasih balasan, yang jahat-jahat sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Dan Rasulullah memilih cara Abu Bakar, usulannya Abu Bakar. Nah, itulah kenapa di pondok ini juga dibuat sistem itu ada syuro. Wa amruhum syura bainahum, diputuskan secara syura. Kenapa perlu adanya syura? Supaya kita tidak melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu pribadi kita,
Karena manusia kayak kita nih, kayak saya nih kan, sangat mudah salah. Betul nggak? Sangat mudah salah. Jadi mengklaim bahwasanya kita yang paling benar itu masalah gitu. Kita tidak tahu nih apa latar belakang si fulan menggunakan metode A, si fulan menggunakan metode B. Kita tidak bisa, dan jangan dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding kayak gitu. Ya mesti kalah. Ya mesti salah. Ustadz basic, kajiannya berulang-ulang, udah basic dan berulang-ulang, ya masih banyak yang tidak paham. Bangun subuh, makan, duduk pakai tangan kanan, jongkok, jangan duduk kencing jongkok, jangan pakai riba. Kalau mau makan tengok dulu makanannya, hati-hati. Kemarin ada saudara kita, abang kita dari Banjarbaru kan, saya bilang kalau di sini makan di Pontianak hati-hati. Klaim 100% halal itu namanya self claim, SC. Self claim itu yang mereka mengklaim dirinya halal. Begitu kita tanya sapinya, kambing ayamnya beli di mana, ya mereka bilang beli dengan teman mereka. Ya kalau dengan teman mereka kan disembelih tidak pakai bismillah. Fix sudah, ayam geprek judulnya, memang bahan bakunya ayam sambal, tapi disembelihnya tidak pakai bismillah, jadi haram ayamnya. Tapi tidak semua orang mau terima. Saya bilang, bang itu memang nasi telur, nasi pakai telur ceplok gitu, berminyak-minyak, katanya minyak sayur. Betul secara zahir, tapi tahu nggak kita di dalam minyak sayurnya itu dicampurkan minyak babi. Itulah yang bikin enak. Bikinlah telur yang sama di rumah, pasti beda rasa. Kan terkenal kan di sini kan? Gak usah sebut merek ya. Terus kita dengan polosnya bilang gini, Ustadz yang makan situ banyak pakai jilbab, Ustadz. Hah? Pelayannya pakai jilbab juga, Ustadz. Maka nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, ya Bang Kakak. Ini kita bicara menjaga ya, menjaga, hati-hati gitu loh. Bukan menakut-nakuti, bukan. Kan kalimat la ilaha illallah itu bikin orang masuk surga, langsung masuk surga ya. Tapi kita pengen ngupgrade diri kita gitu. Pengen membuat diri kita tuh lebih baik dari hari ke hari. Memang ada pengajian-pengajian tuh yang mudah aja, mudah terus, semuanya tuh mudah. Boleh. Oh ya enggak apa-apa. Termasuk yang kemarin saya bilang, isyhadu ala anna hadhil janazah min ahlil khair, ya kan? Itu kan ijtihadnya para ulama kita. Salah enggak? Kenapa pula kita disuruh bersaksi bahwasanya jenazah ini orang baik, padahal waktu hidup kita tahu ini hantu belau nih. Kata ulama itu bilang apa? Ya enggak apa-apa, sekarang dia sudah mati, dia sudah berhenti bermaksiat. Dulu waktu dia hidup, dia hantu belau. Sekarang udah meninggal, sudah berhenti dia bikin maksiat. Nah, berarti dia orang baik. Sesederhana itu ulama-ulama dulu menyimpulkan atau memberikan pelajaran hidup. Itu backsound, tidak apa-apa. Di sini tidak akan kena marah. Yang saya marah kalau tiba-tiba Bang Abu misalnya nangis gitu. Masih udah kecil namanya anak-anak. Hantu belau tuh apa sih Ustadz? Saya pun bingung terjemahkannya. Warnanya tuh nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Saya pun abang kakak tiap hari gitu pengen ngupgrade diri, nambah ilmu, ngerenung juga apa yang aku belum tahu ya. Dan ternyata abang kakak, enggak tahu ya boleh setuju boleh enggak. Saya tuh semakin belajar, semakin ngerasa bodoh gitu. Walah, benda-benda kayak gini ya aku belum tahu. Hal-hal yang saya pikir saya tuh udah ngerti, ternyata oh ini rupanya. Maka ketika ada
orang yang berbeda secara sikap fikih terhadap saya dan saya belum tahu, maka pasti akan saya bilang, oh kalau sikap fikih saya begini, kalau beliau begitu, saya belum tahu ilmunya. Itu lebih tepat abang kakak ketimbang kita bilang, oh salah tuh bid'ah. Waduh, tidak pernah tahu. Apalagi bab fikih. Saya terus terang kalau bab fikih ngaku tidak punya ilmunya, belum punya ilmunya. Tanyalah sama guru-guru, ustadz-ustadz yang jauh lebih mengerti. Dan sering saya kalau bab fikih itu nanya sama teman-teman di majelis dewan syariah. Gimana kita gini-gini kiai gini-gini. Saya punya pendapat pribadi. Saya tahu pernah belajar gitu, tapi memilih untuk ambil bab kesepakatan, tanya sama Adam, tanya sama Haidir. Nah, oke ya, clear. Sekarang dulu saya pernah bikin namanya klik kiat lepas dari kemiskinan. Ternyata orang tidak suka dengan kata-kata kemiskinan. Ini udah saya ijazahkan materinya, nggak tahu sama Bang En dirubah jadi klik kiat lepas dari kesulitan. Nah itu dulu slide buku saya yang kedua setelah Mustahil Miskin, ada namanya klik kiat lepas dari kemiskinan. Pembicaranya itu 3 orang, saya, Bang En, Kak Mira. Bagi waktunya Bang En siang, Kak Mira sore, saya bagian yang pagi sampai zuhur. Tapi karena dengan izin Allah waktu keliling-keliling itu udah tidak mampu, saya akhirnya pilih untuk udah ini saya serahkan. Nah ada beberapa pointer di klik dulu yang saya mau bagi ke abang kakak hari ini, boleh? Mau nggak lepas? Miskin yang kita maksud adalah mentalnya miskin, cara berpikirnya, cara berpikir orang miskin. Dan sebenarnya abang kakak ayo Ustadz, apa kiat-kiatnya? Mau nggak nih saya kasih nih. Kemiskinannya makanya pakai tanda kutip. Ya, kemiskinannya pakai tanda kutip. Ini saya akan bagikan ke abang kakak semuanya. Yang pertama, bagaimana supaya lepas dari mental miskin? Bagaimana supaya bisa bahagia? Bagaimana bisa lepas dari belenggu pola pikir yang salah? Nah ternyata abang kakak, kemiskinan itu berawal dari pola pikir tadi itu, kayak Islam prasmanan. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami beriman pada yang A, kami. Nah, poin nomor 1 abang kakak, kenapa saya lihat banyak orang tuh sedih, ya kan, susah, gelisah. Ternyata masalah nomor 1 itu ini. Apa? Bersiaplah dengan yang tidak cocok. Bersiaplah dengan yang tidak cocok. Kalau sudah terjadi, harus ridho. Ini jauh sebelum ada Universitas Kehidupan. Kenapa UK itu Universitas Kehidupan itu di bawahnya ada IRS, ikhlas, ridho, sabar. Nah ternyata abang kakak, benteng pertama atau permasalahan awal yang membuat orang tuh tidak bisa lepas dari kemiskinan, kesusahan, kesedihan, kesulitan, konflik, macam-macam lah, ya, kemelut hutang, masalah ekonomi, utang online, dan seterusnya, itu karena tidak siap dengan yang tidak cocok. Maksudnya tuh apa, Ayaman? Kita maunya A, yang terjadi tuh B. Dia tuh berpikir dunia harus sesuai ekspektasi dia semua. Suami istri harus cocok semua, harus cocok terus. Mana bisa? Kita bukan orang yang kembar yang lahir dari rahim yang sama. Bisa beda kok. Apa kita suami istri yang jelas-jelas beda.
Nah, berharap akan selalu cocok dan selalu sama, selalu akur, selalu damai, mana bisa? Itulah Ustaz, saya ini sedih kadang mikirkan suami saya itu Ustaz. Ya udah terjadi, gimana? Ridho lah. Lagi belajar, abang kakak kira saya sudah. Belum, saya pun masih belajar untuk ridho dengan ketetapan Allah. Kemarin baru mengumpulkan bagian keuangan. Jadi hari ini abang kakak belajar sanad nyeklik langsung dari saya gitu. Ini saya bisa bedah ini berjam-jam. Salah satu yang simulasi yang saya biasa lakukan tuh suruh abang-abang kakak-kakak suruh pegang sesuatu yang ringan, coba ambil. Apa aja terserah, luruskan tangannya. Ini ilmu berdamai namanya. Dah ambil yang ringan, terus luruskan. Tahan 1 menit, tahan 1 jam. Tidak kuat. Pertanyaannya, abang kakak tidak kuat megang 1 jam itu, ininya tambah berat atau mempertahankannya? Nah, yang bikin berat itu bukan barangnya, bukan masalahnya, tapi mempertahankannya. Lepas, rilis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu maksudnya adalah ya ini semua punya Allah. Allah mudah datangkan rezeki, tapi Allah juga mudah ngambil rezeki itu dari kita. Omset bisnis meledak waktu Covid. Habis Covid turun omsetnya. Terus dia bilang gini, mudah-mudahan Covid lagi Ustaz supaya penjualan sales saya bagus. Ya kan enggak gitu doanya Ferguson. Saya suka Covid kemarin Ustaz. Apa bisnis kakak? Jual masker. Oh pantas lah. Saya suka musim hujan Ustaz. Apa bisnis abang nih? Jual jas hujan. Oh iya. Saya benci musim hujan Ustaz. Apa? Saya jual es tebu. Tak laku es tebu saya Ustaz. Kalau sudah terjadi rilis. Abang kakak kalau belajar ridho, kan gini, barang siapa yang ridho kata Allah, maka baginya ridho. Barang siapa yang tak ridho, yang tak terima, maka baginya juga kemarahan dari Allah. Belajar ridho ini pelajaran nomor 1. Ingat-ingat kemarin, yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk terjadikan kesalahan diri sendiri. Tidak mungkin Allah tuh ngasih ilmu kecuali ada jalan keluarnya, ada ujiannya dan seterusnya. Nah, ini juga bab selanjutnya. Jangan dipersulit, sederhanakan, mudahkan. Ustaz saya ini susah Ustaz tidur. Nanti ketemu sama orang lain lagi cerita lagi, saya ini susah tidur Ustaz. Ketemu sama orang lagi, saya ini susah Ustaz. Berapa kali dia ngomong susah? 3 kali udah. Nanti dia cerita lagi, hijrah tuh mudah Ustaz, istiqomahnya yang sulit. Ketemu orang lagi, hijrah tuh mudah Ustaz, istiqomahnya sulit. Istiqomahnya sulit. Kenapa tidak mengganti kata-kata sulit itu dengan saya sedang berusaha? Sama kok. Doakan Ustaz ya, saya ini sedang berusaha menahan amarah. Bagus tidak jadi kalimatnya? Jadi bagus. Doakan Ustaz ya, saya sedang berusaha meninggalkan riba. Doakan Ustaz, saya sedang berusaha meninggalkan kebiasaan buruk. Apa kebiasaan kakak nih? Shopping Ustaz. Alay, kalau udah masuk Mega Mall tuh macam orang gila saya. Asal nengok tas baru tuh, Sale 70 tuh. Si Sale ini yang bikin masalah Ustaz. Sale yang salah. Siapa yang salah? Si Saleh. Ada yang tak paham tuh. Apa? Saleh 70 tuh. Gus Baha yang saya cerita kemarin, beliau istrinya nanya, Gus, Boya kalau saya lagi marah-marah ngomel-ngomel, jenengan tuh ya jangan diam aja, Boya balas atau ngomong apa gitu. Gus Baha jawabnya santai ya,
Ya justru pada saat jenengan marah-marah ngomel-ngomel itu saya sebahagia katanya. Saya tinggal diam. Saya dapat pahala sabar. Saya dapat pahala tanpa harus keluar modal. Tapi kalau sampai lagi baik katanya, saya terus keluar banyak modal, mengeluarkan waktu, nemankan makan, ngajak jalan, katanya belikan bunga, belikan hadiah. Jadi ibu-ibu sering-seringlah marah-marahkan suami ya, biar suaminya masuk surga lewat jalur sabar. Lanjutkanlah marah-marah. Ya, insya Allah kita berdua masuk surga. Tapi sebelum masuk surga masuk kubur. Sederhanakan. Banyak orang utang saya ini saat ini dia berpikir. Gimana cara menyederhanakan? Tulis. Salah satu cara merilis stres atau pemikiran yang ada di otak antum tuh, antum tuliskan dia. Nah banyak orang stres tuh karena berputar di otaknya. Mama nih pusing, banyak betul yang dipikirkan. Coba, apa yang dipikirkan? Satu, cucian belum dicuci. Dua, baju belum diangkat. La ilaha illallah. Ya kan, pampers adik belum dibeli. Oh, 3 ya masalahnya. Yang suaminya mikirkan Baitul Mal, mikirkan se-Indonesia, mikirkan prostitusi, mikirkan pinjaman online. Yang satu mikirkan pampers, susu, telur dadar atau telur ceplok. Beda enggak masalahnya nih? Ini bukan ngomongkan Adam sama Lia ya, bukan ya? Bukan. Baitul Mal itu kan ada banyak tempat. Banyak Baitul Mal. Ridwan bisa gak sama Vina gitu kan? Mas Adam Mas Jati sama Mbak Hani bisa gak? Ini masukkan benang ke jarum bisa gak jadi masalah? Awal bulan kok suami belum transfer bisa juga. Kenapa Ustaz Adam? Karena Adam bukan. Karena ada membimbing program Samara Center, sama-sama kena marah, maksudnya gitu. Jadi kalau dimention Adam ya otomatis Lia kena gitu. Selalu ada solusi. Yang selanjutnya apa lagi? Pointer selanjutnya, bagaimana lepas dari kemiskinan, lepas dari kesulitan, lepas dari permasalahan itu. Bagaimana supaya bisa lepas, rilis. Pintu gerbangnya sudah Allah bukakan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sampai ke Siti Aisyah yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku melihat malam Lailatul Qadar, apalah yang aku harus baca? Kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh, ternyata sekelas Aisyah radhiyallahu anha yang sudah ditakdirkan Allah menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, istimewa wanita ini, sangat istimewa, ya kan? Ternyata disuruh minta ampun. Kenapa selalu ada solusi setelah introspeksi? Ternyata Bang Kakak, pintu ampunan itu adalah pintu gerbang untuk kemaslahatan yang lebih besar. Kita ini kan kadang mulutnya bilang alhamdulillah, hatinya gerutu kan, alay cuma segini dia transfer. Tebal amplopnya, kira banyak, begitu buka ya segitu ya. Kalau gitu sih tak usah ngasih sekalian. Nah tuh yang celetukan gitu tuh. Padahal sekali ngasih misalnya contoh 500.000, tapi kalau tiap minggu khutbah Jumat, salah ya, 10 masjid ya lumayan lah, daripada lumayan kan. Ya khamsumi'ah wahid, 4 masjid ya kapin lah gitu.
Dan saya, abang kakak, waktu nyampaikan ini, tahu nggak antum, dalam kondisi itulah kita punya duit juga gitu loh. Jadi ini sebenarnya buat saya. Bayangkan kan roadshow-nya tuh 2016, 2017. Meyakinkan orang dengan cara memulai meyakinkan diri sendiri. Hidup saya juga belum. Orang enggak, kan kalau sekarang misalnya saya roadshow gitu, klik orang nyaman, enak Ustadz sekarang. Loh saat itu tuh ya bikin event nombok, tiket pesawat terbang Sora. Sekarang orang banyak yang mau bayarkan, tapi saya bilang enggak, biarlah saya berangkat pakai tiket sendiri. Kalau misalnya saya buka, misalnya peluang, Mas, kira-kira santri-santri itu siapa yang mau datang, yang saya datang ke kotanya, tolong siapkan tiket pesawat dan hotel, berebut enggak? Mungkin ada yang mau. Jadi abang kakak, introspeksi atau muhasabah itu untuk menambal kekotoran-kekotoran diri kita yang kecil-kecil, yang kadang-kadang kita tidak tahu tuh. Aib-aib kita, kadang marah sama istri, ya kan? Marah sama suami, marah sama anak. Nah, itu yang kadang-kadang jadi penyangkut gitu. Balonnya udah mau terbang, doa kita tuh sudah mau naik, tapi kan ada dosa-dosa kecil yang jumlahnya banyak itu, akhirnya balon kita tuh tidak naik-naik gitu, tetap ya di situ. Gibah. Kau tau tidak siapa aku sekarang? Tak nyangka gak aku tuh. Nah, itulah. Padahal kita nih tidak pernah ikut campur urusan dia. Nah, terus kau ngomongkan dia tuh. Astagfirullah. Nah, ini masuk bab tauhid. Cukup Allah saja. Jadi we are nothing, Allah is everything. Saya jadi kadang-kadang nengok slide-slide saya zaman-zaman dulu. Ini jadi prinsip hidup saya rupanya. Ini masuk ke dalam alam bawah sadar saya. Bertahun-tahun menyampaikan hal yang sama berulang-ulang. Kalau ditanya siapa orang yang paling bosan menyampaikan materi di SMK tuh? Siapa? Saya pengen juga kadang-kadang pagi habis subuh tuh main sepeda gitu, atau main mobil kayak Fayat tuh, gitu jalan. Biarlah jamaah SMK tuh suruh muhasabah seorang, nggak ada dinding, nggak ada meja, nggak ada apa gitu. Ganti kau lah nak apa? Izin sudah tolong gantikan saya misalnya gitu. Bisa. Saya mau healing loh. Habis itu hilang. Tapi saya jadi tidak belajar. Justru di SMK ini saya belajar merobohkan ego, belajar istiqomah, belajar silaturahim. Dan saya tahu konsekuensinya ngajar SMK ini. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang dapat ilmu, ada yang dapat dosa. Jadi yang bertuhankan dunia pasti kecewa. Yang bertuhankan Allah maka hidupnya tenang, bahagia, penuh berkah. Ini rumus tauhid. Coba abang kakak pegang kuat-kuat. Apa yang bikin orang tuh sakit hati? Ternyata berharap sama dunia, berharap sama manusia. Makanya ketika Tuhannya adalah dunia ini, ada duit, ya kan? Ada duit, senang. Tak ada duit, sedih. Tuhannya masih dunia. Dan dia bilang nanti tuh berargumen dia, iyalah Ustadz, apa-apa kan perlu duit. Mau nyolot ya mulut itu. Kita tidak bisa salahkan, memang di pemahaman dia duit itu memang solusinya. Dia belum ngerti tentang ilmu hak pakai. Jangankan antum yang tidak ikut SMK ya, yang jauh-jauh, yang kadang-kadang dekat-dekat sama saya tuh ilmu hak pakai itu baru paham. Dulu kayak model-model cam, namanya orang-orang fotografer, videografer, otaknya dapat job sama dengan duit, sama dengan beli alat baru kan gitu kan.
Nah ternyata di pondok ini ada pola wakaf manfaat. Perlu nggak punya duit dapat job besar supaya bisa punya apel sekilo? Budak-budak ini laptopnya apel-apel semua mereknya, ya kan? Orang beli pakai kilo, dia beli sebiji-sebiji, makanya mahal. Apel eceran ya. Nah ternyata bisa. Nggak berduit, balik kampung, numpang sama kawan, ada rezeki Allah yang begitu-begitu tuh ada. Tapi karena otak kita berpikir aku harus kerja, dapat duitnya dibelikan ini. Dan perjalanan waktu kita sadar. Nggak tahu ya, abang kakak boleh setuju boleh enggak. Saya semakin hari semakin belajar, semakin ngerasa banyak ilmu yang aku belum paham. Jadi asal nonton ceramah gitu, siapa aja gitu saya tonton ceramahnya. Belum tahu aku ilmu ini nih. Astagfirullah, bodoh. Aku pikir aku pintar. Nah, itulah makanya orang tanya, ngapa Ustaz botak depan, botak belakang? Botak depan apa? Pintar. Botak belakang banyak mikir. Nah, saya ini botak depan, botak belakang. Apa artinya? Saya pikir, saya pintar. Nah, gitulah kira-kira. Alhamdulillah kata kakak-kakak, kami ini tidak botak depan, tidak botak belakang. Selodinggo. Ngapa yang tidak botak depan, tidak botak belakang tuh? Udahlah, tidak mikir, tidak pintar juga. Begurau. Alah baper. Begurau. Karena ada ulama tuh yang nangis terus, kata Gus Bahar. Kenapa? Ingat azabnya Allah, ingat siksaan Allah, ingat neraka, ingat siksa kubur. Ada ulama tuh yang bahagia terus, ketawa terus. Mazhabnya Nabi Yahya. Bahagia senang. Jalaluddin Arumi itu kan waktu mau meninggal malam pengantin kata dia. Aku mau meninggal malam pengantin. Kalian joget semuanya kata dia. Bahasanya gitulah, bahasa sederhananya. Kenapa kok malah berjoget, bukannya malah ditangisin orang meninggal? Karena dia mau ketemu yang Maha menyintainya. Itu ada kisah di kitab, aku lupa saya disebutkan Gus Bahar itu, kata beliau Nabi Ibrahim itu pernah didatangi malaikat maut, lalu berargumentasi, nawar. Kata malaikat Israel, udah waktunya kau wafat malaikat Nabi Ibrahim. Terus dijawab sama Nabi Ibrahim, masa orang yang mencintai mau mengambil nyawa orang yang dicintai? Malaikat bingung kan, tak bisa jawab, tak ada pilihan ganda. Balik lagi malaikat maut ke Allah. Ya Allah, Nabi Ibrahim bilang begitu. Kan ditanya, malaikat maut, kau tahu enggak aku ni siapa? Aku ni Khalilullah, kekasihnya Allah. Iya kata malaikat maut, aku ni disuruh nyabut nyawamu. Ya masa iya katanya orang yang mencintai itu mau mengambil nyawa orang yang dicintainya? Malaikat bingung. Panik enggak? Ya paniklah, masa enggak? Balik lagi malaikatnya kan. Ya Allah, Nabi Ibrahim bilang begini. Jawab, bilang sama Ibrahim, masa iya orang yang mencintai tidak mau ketemu dengan yang mencintainya? Turun, cabut nyawanya, meninggal Nabi Ibrahim. Tuh bayangkan, kayak gitu-gitu tuh kan ilmu-ilmu yang di luar ekspedisi. Ada nabi yang ada guru atau ulama-ulama yang tuh nangis terus, takut diterima apa enggak amal soleh saya nih, diterima apa enggak amal soleh saya nih. Wah, kolbun salim banget gitulah. Tapi ada satu yang santai wae gitu apa? Versi orang Jawanya santai wae. Ini diterima enggak amal soleh saya? Kata si ustadz ini, kau bisa sujud tuh ada rezeki dari Allah. Kau tahajud minta rezeki sama Allah. Loh, tahajud itu sendiri sudah rezeki dari Allah. Mbok ya disyukuri. Oh iya juga ya. Gitu loh. Ini ada santri nakal, kiainya tuh diam ya. Kenapa? Kata kiainya, masih untung dia masuk pondok, enggak mabuk-mabuk. Paling dia cuma kabur
ke rumah tetangga ambil pecel belanja ini, itu jangan maksiatnya itu deh. Iya, kaburnya anak pondok tuh kan makan pecel, betul nggak? Anda pernah pondok ada? Dia bagian keamanan ngelarang orang makan pecel, dia makan pecel gak? Itu seniornya ada tuh, yang pakai baju hijau tuh. Jangan makan di orang kampung. Kismul aman ya sini. Alasannya daur. Saya kan kismul iklam. Nengok, oh kelakuan kita nih saya bilang. Fijra tajamu lah haula talik. Tajamu. Kitun jidan. Betul enggak kira-kira? Jadi banyak sekali wawasan keilmuan di luar kita nih. Yang itu tuh punya dua sisi dan memang harus ada. Jadi Islam tuh tidak mengajarkan atau sebenarnya. Islam mengajarkan dan. Ketika orang itu ketawa, optimis, bahagia, bahkan ada beberapa yang saya tengok ya. Anak gitu, orang tuanya meninggal tuh enggak netes air matanya. Hanya diam aja dia. Saya tanya, kenapa abang tidak nangis? Dia bilang, saya tahu mama saya ini orang baik, mama saya ini orang soleh, orang soleha, dekat sama Quran. Inilah yang dicita-citakan beliau, pengen meninggal hari Jumat pada asar. Dikabulkan Allah permintaan beliau, cuma sakit perut, masuk rumah sakit bentar, meninggal. Allah kabulkan doanya. Betapa beruntungnya mama saya ini. Kalaupun saya nangis kata dia, saya menangisi diri saya. Bisa tidak saya meninggal kayak mama saya? Saya ikut sholat jenazah mamanya beliau tuh asar. Ya Allah, hujan lebat selebat-lebatnya. Begitu mau nguburkan terang. Waktu nyolatkan jenazah beliau ya hujan lebat. Lebat sekali, ribuan orang nyolatkan jenazahnya. Selesai masuk ke kubur, mau pergi kuburan, bersih, kering kuburan. Cuma ini ceritanya. Hari Jumat pada asar. Keren atau keren sekali? Berapa hari sebelum wafat masih bagi-bagikan Quran, wakaf Quran. Saya nengok. Ya Allah, irinya gitu. Nengok orang meninggal begini nih. Ya kan? Iri enggak? Mau enggak kayak gitu? Mau. Jadi jangan antum nilai orang tuh pakai penilaian kita yang terbatas ini gitu. Ini anak durhaka, mamanya mati tidak nangis. Emang harus ke? Jangan-jangan kita. Nah, sama kayak tadi Jalaluddin Arumi yang dia bilang, aku ini mau ketemu sama Rabbku, aku mau ketemu sama, ya kan, aku mau ketemu sama Tuhan yang ciptakan aku harusnya bahagia dong. Jadi banyak sekali dimensi kehidupannya kita belum paham. Kita ridho, kita bilang ya Allah, aku ridho. Orang tuaku, mamaku, ayahku, misalnya keluargaku, kau ambil ya Allah. Nanti kami akan ketemu lagi, nanti kumpul di surga. Sampai jumpa di surga. Makanya sampai jumpa di Baitullah itu kan ada kalimat lanjutannya sebenarnya. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Insya Allah gitu. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di surganya Allah. Dunia ini kan sebentar ya. Betul lah. Ada yang nanti siang, ada yang besok. Kalaupun nangis abang kakak, dia bukan nangis kehilangan. Nangis itu nangis bahagia. Makanya ada yang ketawa terus hidupnya cheerful gitu, bahagia. Itu karena dia bersyukur kepada nikmat Allah. Bahagia betul dia. Lihat anak kecil tuh ketawa-ketawa, syukur. Ada waktunya kita nangis, muhasabah. Makanya jangan pakai atau. Sabar dan syukur itu satu kesatuan. Makanya ada waktu kita ketawa di SMK ini kan. Tapi ada waktu kita nangis, neteskan air mata, takut sama azabnya Allah. Tidak boleh kita nganggap remeh. Allah, Fir'aun lebih banyak dosanya daripada aku. Kau Fir'aun ya. Betul tidak? Di SMK ini ada waktunya kita nangis tidak? Ada waktunya kita duduk merenung. Saya pun terdiam gitu. Ya Allah,
dosa masih banyak. Nangis tuh kita ngemis sama Allah, minta supaya diampunkan, nunjukkan kesungguhan. Serius aku minta ampun ya Allah, serius aku bertobat ya Allah. Aku nih pengen jadi suami yang baik ya Allah, pengen sekali jadi anak yang baik, belum bisa. Aku pengen jadi ayah yang baik, belum mampu ya Allah. Anak 3 ya aku ngurusin masih kayak gini kan. 1 udah di Mesir, 3 masih di rumah. Kadang saya pun terkantung-kantung juga gitu. Udah betul belum aku ngurus anak dia, udah benar belum aku ngurus anak dia gitu. Sibuk tiap pagi ceramahkan anak orang, ceramahkan keluarga seorang, aku udah urus ke belum? Itu muhasabah saya. Asal balik rumah simpan kopiah tuh, masuk dalam rumah dah. Cemana Fatih, cemana Fayan, cemana Aran. Mereka nuntut saya enggak nanti di akhirat ini. Kan tugas kita hanya memberi kan. Ngasih, berbuat. Orang mau balas atau enggak, itu urusan. Nah di SMK nih diulang lagi, diingatkan lagi. Maka abang kakak ini nggak tahu saya apa yang abang kakak dapat hari ini, tapi saya rasanya pengen ngomong ini hari ini. Nanti ada yang bilang, oh Ustaz kok pas sekali ya dengan yang saya rasakan. Memang materi ini untuk antum ya. Ya. Jadi ada waktunya kita meneteskan air mata. Kalau udah misalnya kayak ketemu sama, kemarin saya ketemu sama tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah, dapat daging 1 kilo. Itu mengucapkan terima kasihnya ada kali 5 menit. Makasih banyak Ustaz, sehat, panjang umur, murah rezeki, panjang doanya. Ya Allah, saya bilang amin. Saya tengok di tangannya sekantong. Tapi ada orang dikasih sekantong segini ya, kata dia. Ada kan? Dunia ini begitu. Kira ngantri lama-lama dapat banyak, segini ya rupanya. Itu bukan ngomong di belakang, depan kita ngomong gitu. Tahu gitu tadi tak ada kesini aku, tapi dibawa balik kan tetap. Masya Allah. Gitu juga nikmat yang Allah berikan ke kita kan. Ada sabarnya, ada syukurnya. Dan abang kakak bisa mengeluarkan air mata karena takut dengan azabnya Allah, itu suatu rezeki juga. Betul nggak kira-kira? Rezeki nggak kira-kira tuh? Bisa meneteskan air mata. Rezeki. Nanti ada orang bilang, gurumu tuh bisa nangis enggak? Enggak bisa, dia ketawa terus. Oh, gurumu tuh mati hatinya. Guru kau tuh pernah ketawa enggak? Enggak, dia tuh nangis terus. Oh, gurumu tuh tak pandai bersyukur. Nah, sana dua-duanya. Ya kan? Jadi kalimat iyattabi'una illa zanna itu hari ini kita ketipu sama Insta story yang cuma 15 detik, nengok postingan orang yang cuma 1 menit. Ya kan? Nggak bisa kita nilai. Apalagi kayak SMK gini kan cuma sejam, itu pun udah dibatasin sekarang sama Instagram. Kadang ilmunya gantung. Nah, makanya kita perlu belajar tiap hari belajar. Tiap hari memperbaiki diri, betul nggak? Makin hari makin baik, makin hari makin progres. Kata-kata, saya pun kadang-kadang mereview apa yang pernah saya sampaikan. Tadi malam aku ngomong begini, salah aku ngomong begitu kayaknya. Orang tersinggung nggak kata-kata itu ya? Tapi ada beberapa tuh yang bilang, makasih Ustaz, keras-keras beginilah baru tersentuh hati nih. Biasa lembut-lembut tak mempan, Ustaz pengal saya nih. Oh ada gak yang suka versi pengal-pengal nih? PPU, peka-peka ubi. Apa?
Kata ibu yang kemarin saya di Aduha tuh, saya tak pernah dengar pekak-pekak ubi Ustaz. Yang pernah saya dengar pekak-pekak beruang, kata dia. Ada ya ibu lucu-lucu gak mak tuh. Foto alok kata dia. Kemarin tuh di Aduha kan lama saya tak pernah, 2019 rupanya terakhir. Foto alok. Ngapa pula bu? Mama kau tuh kawan aku, kata dia. Ya. Mana berani ngelawan? Ya siap. Oke bu, foto bu. Nanti aku kirim ke mama kau ya. Mama kau tuh kawan aku, kata dia. Bu Ros tuh. Kawan tuh, kata dia. Udah lah, temenong lah kita. Jadi masya Allah, ada yang harus pakai lembut ya. Ada tuh yang kena tuh. Saya udah ada awal lembut tuh. Nggak apa-apa bang kakak, satu surga sama Rasulullah. Masya Allah. Sini. Ada yang digitukan tidur. Oh ya gitu kan. Baik perempuan, tunjuk muka gitu kan. Haram. Kaulah. Sesak napas. Sekalinya Allah mau negur pakai petir di pesawat. Itu ada yang PPU tuh, peka-peka ubi tuh. Supaya tak peka pakai petir, kena tegur langsung. Itu yang ditakutkan, itu yang kejadian. Tak berani umroh lagi kawan. Masih lah, kan bunyi kan akhirnya. Saya mancing ya. Yang umpan tuh yang harus pas gitu. Kemarin Tokbot mancing pakai udang, tak mempan. Tak mempan, begitu pakai usus ayam berdengam laju. Ya umpan tuh penting. Nah makanya SMK ini saya tuh nengok muka orang kan, ini umpan ini kena dia nih. Nyambar langsung, masih lah kata dia, kan kena umpannya. Saya kan mancing ya. Betul lah. Ada yang pakai challenge. Alah kalau kayak kau sih mana bisa beramput ya, pasti tak selesai. Nah kena gitu kan, langsung rapi budak tuh. Ada yang kena gitu kan, makin jadi hantu. Kau sih tak bisa ngertikan ini. Tidaklah, Ustaz bilang tak bisa. Memang tak bisa, aku tinggalkan sekalian. Ada yang gitu-gitu. Maka itu dosis kepengasuhan itu beda-beda. Ada yang harus dianjong. Ya kan, kemarin lagi viral tuh kan videonya. Jasa jilat keliling. Letih saya pahami. Apa maksud jasa jilat keliling? Pikiran kita udah traveling kemana-mana dah kan. Rupanya begitu, sini dong, saya lagi perlu, kata dia. Mumpung istri saya ada di rumah. Begitu ini, oh kamu tuh keren banget, hebat, masya Allah. Kalau dari samping, oh itu maksud jilat keliling tuh itu. Muji-muji, aduh, nggak luas, nggak sesuai ekspedisi ya. Aduh, betua, macam-macam dunia hari ini. Rupanya dia itulah gitu ya, nyanjung orang tak jelas ya kan. Skill pas-pasan, pengen karir cepat naik. Apa solusinya? Di luar ekspedisi, konten hari ini makin merampot. Ya Allah. Oh kalau Faisal bagus kontennya. Atau perlu saya putar konten Faisal di sini? Biar spiral lah. Boleh lah. Bukan. Dah, gitulah kira-kira ya. Nah, jadi ada waktu kita ketawa sebagai bentuk syukur, kita meneteskan air mata, ingat azab Allah. Senang lagi kita karena ingat ampunan Allah luas ya. Ada waktunya kita duduk muhasabah. Takutnya ini istidraj, jangan sampai ini justru Allah negur kita dengan cara-cara dikasih nikmat. Ya, dah. Mudah-mudahan sama kakak kita ini bisa ngupgrade diri kita dari hari ke hari, makin hari makin baik. Jadi ingat ya tadi ya, yang saya ngomong tadi tentang keluarga, baitul mal, telur dadar, telur ceplok itu bukan Adam dan Lia, yang bukan, tenang aja. Kalau saya lagi bicara orang luar, jauh. Udah pergi kemana-mana balik situ lagi. Namanya juga ya
Ya gitulah makanya ya, dipahami lah kira-kira apa maksudnya Ustaz hari ini. Balik lagi ke situ, nggak sesuai ekspedisi di luar parkiran tadi. Di luar apa? Di luar parkiran. Dah, begitu kira-kira abang kakak. Ini kiat lepas dari kemiskinannya abang kakak bisa share, bisa bagikan ke orang-orang banyak. Bersiaplah dengan yang tidak cocok, berdamailah. Kalau sudah terjadi ridho, kalau ikhlas itu ketika beramal, jangan dipersulit, sederhanakan, mudahkan, ngomong yang baik-baik. Awali dengan pertaubatan. Kalau salah ngaku, kalau dimarah terima, kalau ditagih ya angkat teleponnya, kalau di WA balas. Itulah introspeksi namanya. Lalu setelah selesai itu cukup Allah saja. Maksudnya husnuzon, prasangka baik. Allah maha kaya, Allah maha memudahkan, Allah maha membukakan pintu rezeki, Allah maha merubah keadaan. Ya muhawwilal ahwal, wahai Allah yang maha merubah keadaan, rubahlah keadaan saya jadi lebih baik, rubah keadaan pasangan saya jadi lebih baik, rubah pasangan keluarga saya jadi lebih baik. Cuma Allah saja, Allah yang bisa merubah, Allah yang bisa merubah. Begitu kira-kira tauhidnya. Yang bertuhankan dunia pasti kecewa, yang bertuhankan Allah maka hidupnya pasti tenang, bahagia dan penuh berkah. Ini jadi cermin, jadi muhasabah. Ngapa hidup aku belum tenang? Karena masih bertuhankan duit, bertuhankan manusia. Ngapa hidup aku tidak bahagia? Karena aku bahagianya masih pakai syarat, harus begini, harus begini, harus begini. Ngapa rezekiku belum berkah? Kenapa hidupku belum berkah? Ternyata rezekiku didapat dengan cara yang haram atau cara yang syubhat. Nah, cukupkan kami ya Allah dengan cara yang halal. Cukupkan kami dengan rezeki yang halal. Perbaiki cara kami mendapatkan rezeki. Bukakan pintu rezeki baru tanpa harus bermaksiat kepadamu. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya Abang Kakak, doakan istri saya Bunda doakan anak-anak saya Kak Iya, Ara, Bang Fayat, Bang Fatih. Doakan Abang Kakak semoga kami semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mama saya Wawa, ibu saya di Lampung, tolong doakan ya, semoga Allah mudahkan, Allah berkahi ya kan, dan juga seluruh keluarga besar masih kapal berjalan. Insya Allah doa yang sama untuk Abang Kakak semuanya kita doakan juga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.